Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Afiana, NIM 21403123. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-UAS manajemen UMKM. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permasalahan-permasalahan UMKM dalam manajemen keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 61,7% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2022. UMKM juga menyerap 97,2% dari total tenaga kerja di Indonesia. Nah, pada saat pandemi banyak perusahaan yang kolaps atau bangkrut karena pembatasan mobilitas yang merupakan kebijakan baru pemerintah untuk meminimalisir menyebarnya virus COVID. Nah, kurangnya pemasukan dan beban operasional yang terus berjalan mengakibatkan performa perusahaan semakin menurun. Di samping itu, pelaku usaha UMKM pada saat pandemi tetap eksis karena mereka tidak tergantung pada pemerintah dan dapat melakukan inovasi, baik dari segi produk maupun pemasaran online. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar atau usaha menengah. Bisa dikatakan juga bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terdapat 3 kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro ini memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta. Contohnya pedagang kaki lima dan warung makanan. Yang kedua adalah kriteria usaha kecil, memiliki kekayaan paling banyak 50 juta hingga 500 juta. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Contohnya toko kelontong, bengkel mobil, dan jasa laundry. Yang ketiga, kriteria usaha menengah, memiliki penghasilan bersih 2,5 M hingga 50 miliar. Contohnya pabrik garmen, perusahaan jasa konstruksi, dan perusahaan pariwisata. Selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM dalam manajemen keuangan. Yang pertama, bercampurnya dana pribadi dan usaha. Yang kedua, permasalahan permodalan. Yang ketiga, pembukuan keuangan. Dan yang keempat, pembayaran kredit. Bercampurnya keuangan bisnis dan pribadi. Kebanyakan pelaku usaha mencampurkan dananya pribadi dengan dana usaha. Bercampurnya uang pribadi dan uang usaha ini menyebabkan masalah dalam pencatatan keuangan dan menentukan biaya operasional usaha. Hal ini dapat menyulitkan para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta evaluasi kerja usaha. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya untuk UMKM mengenai pengelolaan keuangan usaha dapat mengakibatkan kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua adalah kurangnya modal. Salah satu masalah utama bagi UMKM adalah kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal atau pinjaman. Keterbatasan modal dapat menghambat pengembangan bisnis, pembelian inventaris, dan investasi dalam teknologi dan pengembangan produk. Yang ketiga, ketetapan waktu dalam pembayaran kredit. Keterlambatan dalam membayar tagihan atau faktur dapat mengakibatkan denda dan mengganggu hubungan dengan pemasok. Selain itu, jika pelaku usaha tidak membayar dengan tepat waktu, dapat mempengaruhi aliran kas dan likuiditas.
hubungan supplier yang rusak, terputus dari layanan yang dibutuhkan, dan resiko terjerat hutang yang dapat berdampak besar pada kesehatan keuangan. Yang keempat adalah masalah pembukuan. Pembukuan termasuk dalam hal yang umum dalam UMKM. Dalam setiap pembukuan, idealnya harus bisa menampilkan informasi dasar berupa pemasukan dan pengeluaran. Pembukuan yang baik disusun secara sistematis dan rinci agar bisa memberi gambaran yang valid terkait semua aktivitas bisnis yang berhubungan dengan uang dan barang, bahkan juga menyangkut aspek lain, misalnya hutang piutang. Selanjutnya adalah solusi atau penyelesaian permasalahan UMKM dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Nah, penting bagi UMKM untuk memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha serta melakukan pencatatan transaksi secara rutin guna memudahkan dalam evaluasi usaha dan pengambilan keputusan. Pelatihan dan literasi keuangan juga dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha. Yang kedua adalah pemberian modal kerja. Modal kerja UMKM selain dari pribadi, modal kerja dapat diperoleh dari kredit bank atau jasa keuangan lainnya. Namun, pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian modal kerja dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT atau Banpres, yaitu bantuan presiden. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam pembayaran kredit. Agar usaha berjalan dengan baik, maka pelaku UMKM harus menetapkan metode seperti pengelolaan arus gas dengan cermat. Dengan membayar invoice tepat waktu, UMKM dapat mempertahankan likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari dan menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul. Yang keempat, melakukan pembukuan secara tertib. Masalah yang selalu terjadi bagi pelaku usaha UMKM adalah kurang tertib dalam mencatat transaksi keuangannya. Hal ini perlu segera diatasi karena ini merupakan akar dari ketidakjelasannya manajemen keuangan yang dilakukan oleh usaha kecil. Solusi dari kurang tertibnya manajemen pengolahan operasional ini adalah diadakan pelatihan atau cara membuat laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas. Bisa juga mengganti pembukuan manual dengan satu aplikasi software, misalnya Akurat atau Mayop. Yang kelima, memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat merupakan hal penting dalam mengelola keuangan secara sehat. Dana darurat bisa digunakan ketika sewaktu-waktu memerlukan dana untuk keperluan tak terduga. Dana darurat juga bermanfaat sebagai cara mengatasi masalah keuangan, misalnya untuk menutupi keuangan biaya pendidikan, tagihan bulanan, atau makanan sehari-hari. Yang keenam adalah upaya penyisihan dana cadangan. Setiap usaha wajib menyisihkan dana cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami di masa mendatang. Bagi pelaku usaha, menjalankan usaha tidak hanya mengharapkan datanya keuntungan dan keberhasilan, tetapi juga bersiap diri ketika menghadapi risiko buruk, salah satunya adalah kerugian usaha. Oleh karena itu, UMKM harus sebisa mungkin menyisihkan dana cadangan, sebab penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditetapkan dan disetor. Selanjutnya adalah peran pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan perusahaan besar dalam menyelesaikan permasalahan UMKM. Yang pertama, peran pemerintah terhadap penyelesaian permasalahan UMKM, yaitu menetapkan kebijakan dan memberikan perlindungan, kepastian usaha, pendanaan, dan pengembangan secara optimal. Selain itu, pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan iklim suatu usaha yang kondusif. Pemerintah dapat melakukan yang pertama, meningkatkan akses permodalan. Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga, memberikan jaminan kredit, dan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan UMKM melalui pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.
Selanjutnya adalah peran lembaga-lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan di sini yakni berfungsi sebagai pemberdayaan. Secara sederhana didefinisikan sebagai penguatan potensi manusia agar memperoleh inisiatif dan kendali. Lembaga-lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan permodalan kepada UMKM. Lembaga-lembaga keuangan dapat melakukan hal ini dengan yang pertama meningkatkan akses kredit, yaitu lembaga-lembaga keuangan dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah bagi UMKM. Yang kedua, meningkatkan pemahaman UMKM tentang kredit, yaitu lembaga-lembaga keuangan dapat memberikan edukasi kepada UMKM terkait kredit sehingga UMKM dapat memanfaatkan kredit secara tepat. Yang ketiga, peran perusahaan besar di daerah. Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global. Pengusaha besar daerah berperan penting dalam membina dan memasarkan produk UMKM. Perusahaan besar daerah dapat melakukan ini dengan melakukan kerjasama dengan UMKM, yakni perusahaan besar dapat melakukan kerjasama dengan UMKM dalam hal produksi, pemasaran, dan pengembangan produk. Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di tanah air, utamanya di tengah situasi pandemi kemarin. Pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan besar memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah, baik maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga peran dan pertumbuhan UMKM, seperti melalui kebijakan pemberdayaan, alokasi produk, dan pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta sinergi dengan sektor publik, akademi, dan wisata. Mereka berperan sebagai fasilitator, regulator, katalisator, dan pelindung melalui kebijakan dan undang-undang untuk meningkatkan pemberdayaan dan pertumbuhan melalui sinergi dan koordinasi. Pemerintah berupaya meningkatkan akses keuangan, pemasaran, infrastruktur, teknologi, regulasi, serta keterampilan dan pengetahuan, sehingga UMKM dapat menjadi salah satu pilar vital dalam perekonomian Indonesia. Jadi, UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam manajemen keuangan. Permasalahan tersebut antara lain bercampurnya keuangan bisnis dengan pribadi, kurangnya modal, ketetapan waktu dalam pembayaran kredit, dan masalah pembukuan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi. Yang kedua, pemberian modal kerja. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam pembayaran. Yang keempat, melakukan pembukuan secara tertib. Selain itu, pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha besar juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan UMKM. Pemerintah berperan dalam meningkatkan akses permodalan, pemasaran, infrastruktur, teknologi, regulasi, serta keterampilan pengetahuan UMKM, sedangkan lembaga keuangan berperan dalam meningkatkan akses kredit dan pemahaman UMKM tentang kredit. Pengusaha besar berperan dalam membina dan memasarkan produk UMKM. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, permasalahan UMKM dapat diselesaikan dan UMKM dapat berkembang secara pesat. Nah, poin penting dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam manajemen keuangan. Kemudian,
solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM yaitu pemisahan antara uang usaha dan uang pribadi, yang kedua pemberian modal, yang ketiga ketetapan waktu dalam pembayaran, yang keempat melakukan pembukuan secara tertib. Selanjutnya, pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan besar juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan UMKM. Sekarang sudah paham ya mengenai permasalahan-permasalahan keuangan yang ada di UMKM. Untuk teman-teman yang ingin membuka usaha atau berwirausaha, bisa banget nih buat referensi antisipasi permasalahan keuangan dalam UMKM usaha kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.